Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Yulianing Tias dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 7 aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis pada usaha bisnis saya, yaitu Tarya Catering yang berlokasi di Jalan PB Sudirman, Situbondo. Yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Bagi penilaian studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Pada aspek hukum ini, pada usaha bisnis saya sudah memiliki surat izin usaha perdagangan, juga sertifikat halal, sehingga layak dikonsumsi serta layak untuk dipasarkan. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini, kita bisa tahu bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh pengusaha dalam menghadapi persaingan bisnis yang ada, bagaimana segmentasi pasar dan pasar sasaran yang digunakan pebisnis dalam meningkatkan pangsa pasar, serta apakah bisnis yang dijalankan ini akan menghasilkan keuntungan atau laba yang besar atau tidak. Dalam aspek ini juga saya memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, serta saya juga melakukan pembuatan brosur atau pamflet agar masyarakat bisa tahu usaha bisnis saya secara luas. Ketiga, aspek MSDM, yaitu suatu proses yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan untuk dapat menunjang aktivitas perusahaan atau organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mendukung usaha saya ini, maka saya membutuhkan elemen-elemen SDM. Yang pertama seperti distributor. Saya melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku agar dalam proses pembuatan catering mendapatkan bahan baku dengan mudah. Selanjutnya yang kedua, saya tidak memilih seseorang yang mempunyai skill yang bagus, akan tetapi saya akan memilih seseorang yang mau bekerja keras, bertanggung jawab pada pekerjaannya, dan bisa bekerja sama dengan tim. Dan yang ketiga, masyarakat sekitar. Selain SDM dan distributor dan tenaga kerja, masyarakat juga berperan penting dalam usaha saya, karena kita harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat agar disukai dan lebih diminati. Dan ini adalah struktur usaha saya. Yang keempat, aspek teknis dan operasional. Dalam aspek ini yang harus dipertimbangkan atau dinilai dari pengusaha dan usaha bisnis, yaitu memperlihatkan lokasi perusahaan, tata letak perusahaan, gambaran produk, produksi, maupun yang lainnya. Dalam usaha saya, Tarya Catering berlokasi di Jalan PB Sudirman, Kecamatan Situbondo, dengan memanfaatkan rumah pribadi. Dari jenis dan banyaknya produk, yaitu makanan berat seperti nasi serta lauk pauknya, jenis makanan ringan untuk jajanan pasar atau snack sesuai permintaan konsumen. Untuk proses produksi, saya memanfaatkan peralatan pribadi yang sudah ada seperti kompor gas, wajan, dan lainnya yang bisa digunakan. Yang kelima, aspek keuangan. Dalam aspek ini membahas tentang besar dana yang akan digunakan dan diterima oleh perusahaan, bertujuan untuk mengembalikan modal dan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dilihat dari aspek keuangan, usaha catering saya, yaitu Tarya Catering, mempunyai rincian sebagai berikut. Dengan modal 15.500.000 didapat biaya operasional bulanan seperti listrik dan air 500.000, bahan-bahan kue dan snack 4.500.000, bahan-bahan makanan berat, nasi atau lauk pauk 11 juta,
tenaga kerja 6 orang sama dengan 4.200.000. Perawatan peralatan pribadi seperti kompor 300.000, kemasan seperti kotak nasi 600.000. Jadi total BOP-nya 21.100.000. Total laba sama dengan total pendapatan dikurangi total BOP. 25 juta dikurangi 21.100.000 sama dengan 3.900.000. Karena total pendapatan lebih besar dari total BOP, maka usaha bisnis ini bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Yang keenam, aspek sosial ekonomi. Dalam aspek ini, mengkaji apakah suatu perusahaan yang akan berdiri memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau justru sebaliknya. Untuk aspek sosial, perusahaan Tarya Catering berdampak positif karena dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta pendapatan nasional. Sedangkan pada konsumen, memberikan manfaat untuk menghemat tenaga serta waktu. Dan untuk aspek ekonomi, perusahaan Tarya Catering juga berdampak positif karena membuka lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran berkurang dengan memberikan masyarakat kesempatan bekerja. Yang ketujuh, aspek lingkungan, yaitu segala bentuk aktivitas atau kegiatan produksi yang dilakukan yang dapat memberikan pengaruh pada lingkungan. Dalam aspek lingkungan ini, pada perusahaan Tarya Catering tidak berdampak buruk atau negatif, tidak merugikan masyarakat serta lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan bahan baku yang digunakan tidak mengandung zat yang berbahaya atau zat kimia, sehingga untuk pengolahan limbah produksi tidak terlalu sulit atau mudah diuraikan atau ramah lingkungan. Sedangkan untuk limbah yang sulit diuraikan seperti plastik, kita serahkan pada petugas dari Dinas Kebersihan. Kesimpulan pada perusahaan Tarya Catering ini, dari semua 7 aspek tersebut bernilai positif. Oleh karena itu, perusahaan Tarya Catering layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.